Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Fantika, nomor absen 15 dari kelas PGSD 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu artikel yang telah saya analisis untuk memenuhi tugas dari Bapak Angga, mata kuliah konsep dasar IPS, yaitu judulnya Kebebasan Bersuara Direnggut Gara-gara Cap Terlalu Feminis. Sebelum kita melanjutkan tentang isi artikel tersebut, mari kita bahas tentang arti dari kebebasan bersuara atau kebebasan berbicara. Jadi, kebebasan berbicara adalah hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide apapun dengan cara apapun. Hak bicara yaitu hak untuk mengajukan dan menolak usul, pendapat, serta mengajukan dan menjawab pertanyaan. Hak suara adalah hak untuk dipilih, memilih, memberi, dan menolak dukungan pada pemungutan suara ataupun rapat dan kegiatan lainnya, serta semua orang yang memiliki hak bicara dan hak suara mereka secara penuh, baik itu kaum perempuan, laki-laki, anak-anak, ataupun orang yang sudah lanjut usia. Dan hal ini pun sudah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Kebebasan Berpendapat yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Jadi kebebasan berpendapat adalah hak yang memungkinkan setiap individu untuk menyatakan pendapatnya secara lisan maupun tertulis, baik di muka umum maupun melalui media sosial. Lalu selanjutnya, feminis. Apa sih itu feminisme? Feminisme merupakan suatu ideologi yang memberdayakan perempuan. Sederhananya, feminisme adalah tentang semua jenis kelamin yang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan banyak hal, yaitu langsung saja hakikat feminisme adalah gerakan transformasi sosial, di mana tidak adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan gender dalam hal apapun. Jadi, berdasarkan mind mapping yang telah saya buat, artikel ini membahas tentang seorang gadis berusia 21 tahun yang berasal dari Surabaya yang aktif dalam sebuah organisasi kepemudaan. Dia dikenal karena perjuangannya menyuarakan kesadaran akan kesetaraan gender yang nama gadis ini adalah Laras. Gadis muda yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam organisasinya, terutama dalam pengambilan keputusan dan pembagian tugas yang adil. Pada sebuah organisasi ini, Laras menjabat sebagai bendahara, dan posisi tersebut merupakan posisi yang sangat strategis dan merupakan posisi inti dari organisasi tersebut. Namun, meskipun dia menjabat sebagai bendahara atau posisi yang bisa dikatakan strategis, namun dia merasakan dominasi laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan, yang artinya perempuan itu didiskriminasi atau lebih tepatnya lebih disingkirkan dalam pengambilan keputusan utamanya. Dan menurutnya perempuan itu seringkali diancam agar tidak berpendapat, direndahkan, dan bahkan dikucilkan dalam rapat penting. Laras bahkan mengatakan bahwa dia tidak tahan dengan budaya-budaya patriarki yang ada dalam organisasi tersebut. Lalu konflik berlangsung selama masa kepemimpinan ketua baru organisasi yang belum lama terjadi hingga Laras memutuskan mundur dari jabatannya pada tanggal Sabtu 30 November 2024. Nah, seperti yang tertulis pada mind mapping saya, Laras keluar dari organisasi karena dia tidak tahan akan budaya patriarki yang ada. Jadi meski telah keluar dari organisasi, Laras itu tetap teguh pada misinya. Dia tidak gentar dengan stigma yang melekat padanya sebagai seorang feminis. Sebaliknya, dia berharap pengunduran dirinya bisa menjadi sinyal bagi anggota lainnya untuk menyadari bahwa terdapat masalah internal yang harus diperbaiki dalam organisasi tersebut. Dengan semangat yang membara, Laras mengatakan ini bukanlah kekalahan bagi dirinya, melainkan ini merupakan titik awal di mana dia akan semakin menggencarkan hilangnya budaya patriarki yang berada dalam organisasi maupun lingkup yang lebih luas lagi. Laras menyoroti banyak kebijakan. Setelah Laras keluar dari organisasi, Laras menyoroti terdapat banyak kebijakan dari ketua organisasi yang menurutnya itu tidak sejalan dengan nilai-nilai yang universal, bahkan bisa dikatakan bahwa kebijakan tersebut menyimpang. Salah satu contohnya adalah waktu rapat yang diadakan pada jam-jam yang tidak ramah bagi perempuan, yang malah itu merupakan jam-jam rawan di mana
banyak bahaya kejahatan yang terjadi apabila perempuan itu keluar dari rumah mereka. Misalkan seperti pukul 12 malam, pukul 1 malam, dan itu rapat tersebut dilaksanakan pada sebuah warung kopi. Selain ketidakprofesionalan tersebut, rapat ini seringkali dilakukan oleh kelompok eksklusif yang anggotanya hanya laki-laki. Bahkan rapat yang dilaksanakan seringkali mengubah konsep yang telah ditentukan awalnya, dan perubahan tersebut sangat jauh dari konsep awal dan malah tidak melibatkan pengurus perempuan, bahkan pengurus inti seperti Laras pada saat itu. Nah, hal ini kan menunjukkan tidak adanya respek untuk kaum perempuan, tidak adanya seperti ketidakikutsertaan kaum perempuan. Kaum perempuan di sini tuh malah dikucilkan dan disingkirkan, istilahnya seperti dibedakan, dan justru seperti kegiatan seperti ini tuh malah menyudutkan pihak perempuan. Lalu permasalahan lain adalah isu transparansi keuangan organisasi. Teman Laras yang seorang bendahara baru menemukan bahwa uang organisasi tiba-tiba hilang tanpa jejak. Berdasarkan pencatatan, kerugian mencapai 5 juta di bagian bendahara dan 7 juta di bagian lainnya. Upaya Laras dan beberapa anggota lainnya untuk meminta pertanggungjawaban dari ketua umum berujung pada kebuntuan karena ketua umum tidak menggubris pendapat Laras dan semua permintaan mereka, dan ketua umum malah menuding Laras terlalu feminis. Padahal ini merupakan kerugian besar yang dialami organisasi dan bukan cuma berporos pada feminisme saja. Dan terdapat pula masalah bias gender di mana ini yang menjadi sorotan utama dalam topik kita kali ini, yang dalam berbagai kesempatan perempuan selalu ditempatkan pada divisi yang logistik seperti konsumsi, kebersihan, sementara laki-laki mendominasi pada posisi yang lebih strategis lagi dalam pengambilan keputusan. Dan ketika Laras mencoba membuka diskusi soal kesetaraan gender yang berada pada organisasi tersebut, misalkan pada rapat pleno, tanggapannya justru mengecewakan, dan yang ketua umum ucapkan itu malah menyangkut bahwa dia tidak menyuruh perempuan untuk melakukan kegiatan fisik. Kenapa malah menyuarakan kesetaraan gender terus, padahal kan kesetaraan gender itu bukan hanya soal fisik saja. Dan juga sebagian anggota, terutama laki-laki, itu kerap menuduh Laras membawa ide-ide feminisme yang dianggap bahwa ide feminisme itu berasal di barat atau negara luar, intinya yang tidak relevan dengan negara kita. Namun hal itu jelas tentu salah, karena perjuangan tentang kesetaraan gender ini tidak semata-mata berasal dari konsep luar negeri, semata-mata bukan dari negara-negara barat saja, karena R.A. Kartini juga mengajarkan kesetaraan tersebut. Dan ini bukan tentang barat atau timur, tapi semua hak kesetaraan, semua hak tidak adanya diskriminasi itu harusnya dimiliki oleh semua orang. Di tengah semua tekanan, Laras terus optimis bahwa suara dan perjuangannya akan membawa perubahan. Dia berharap anggota perempuan di organisasi tersebut semakin berani untuk bersuara dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan tanpa rasa takut. Nah, bisa disimpulkan bahwa di sini topik yang paling utama adalah budaya patriarkinya yang sangat lekat, dan banyak sekali permasalahan yang dihadapi Laras, contohnya dominansi patriarki dalam organisasi tadi, di mana terdapat ketimbangan pengambilan keputusan yang malah menyingkirkan kaum perempuan dari pengambilan keputusan penting, pengaturan waktu rapat yang tidak ramah, dan dominasi laki-lakinya yang terlalu besar dalam pengambilan keputusan dalam berbagai hal yang ada. Dan juga terdapat stigma gender di mana perempuan itu cenderung ditempatkan pada posisi yang cenderung lemah, dan dalam pengambilan keputusannya itu kurang didengar pendapatnya. Nah, terdapat pula diskriminasi gender di mana stigma terlalu feminis tadi yang dikatakan oleh anggota-anggota laki terhadap anggota perempuan. Dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kesetaraan gender itu merupakan ajaran dari R.A. Kartini yang sudah lama ada sebelum mereka mengatakan bahwa ini tuh budaya barat seperti itu. Dan juga terdapat minimnya respek terhadap perempuan
yang malah apabila perempuan berpendapat itu disudutkan, lalu tidak didengarkan, dikatakan bahwa kamu itu feminis. Lalu yang selanjutnya masalah transparansi keuangan, ditemukan adanya yang dana hilang tadi, dan pertanggungjawabannya itu malah dilimpahkan kepada bendahara yang jelas-jelas ia merupakan perempuan yang tidak tahu menahu tentang keberadaan uang tersebut. Dan di sini ketua umum yang merupakan laki-laki itu malah menekan kepada pihak bendahara, yaitu pihak perempuan itu tadi. Nah, terdapat pula sikap defensif ketua umum yang mengabaikan kritikan dan malah jatuhnya ini seperti playing victim, bahwa seperti mengatakan kalau ini bukan kesalahan saya, seperti itu. Padahal di sini jelas-jelas ketua umum ini telah melakukan diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan yang merugikan anggota-anggotanya juga. Begitu. Karena telah dianalisis bahwa permasalahan di sini itu situasinya terdapat ketimpangan gender tadi, kurangnya profesionalisme karena keputusan rapat tidak dilakukan dengan jelas. Rapat pun waktunya juga tidak jelas dan juga tidak ramah pada perempuan. Stigma feminisme tadi, potensi korupsi di mana terdapat uang yang hilang. Nah, di sini pada kisah Laras kita telah diperlihatkan bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender bukanlah hal yang mudah, terutama di lingkungan yang masih syarat budaya patriarki atau budaya patriarkinya masih lekat. Namun keteguhan Laras dalam menyuarakan nilai-nilai universal menjadi pengingat bahwa perubahan memerlukan keberanian, konsistensi, dan juga tekad. Perjuangan Laras adalah simbol harapan bahwa keadilan gender dapat tercapai selama ada individu yang tidak takut melawan stigma dan juga ketidakadilan tersebut. Jadi dengan kita itu melawan kesetaraan gender itu harus dengan solidaritas dan juga kerjasama. Jadi berdasarkan yang saya jelaskan tadi, setelah sekian tahun Indonesia, negara kita ini merdeka dari tangan penjajah, bangsa ini tuh akan terus berkembang mengikuti perubahan dan kemajuan global. Namun permasalahan terkait budaya patriarki yang seperti terjadi pada Laras itu masih sering sekali terjadi pada lingkungan masyarakat, bahkan dalam lingkup yang lebih besar lagi. Pada daerah Kartini, perjuangan untuk membebaskan perempuan dari keterbatasan terutama akses pendidikan telah dilaksanakan, telah dimulai, telah diajarkan sejak dahulu dan diajarkan oleh Raden Ajeng Kartini yang merupakan tokoh emansipasi atau pembebasan dari proses pembebasan perempuan Indonesia yang memperjuangkan kesetaraan hak, khususnya dalam hal sosial dan kebebasan berekspresi, bersuara, dan juga berbicara. Nah, Kartini ini menyadari bahwa dahulu adanya ketidakadilan dan juga diskriminasi terhadap perempuan yang membatasi mereka untuk berekspresi dan juga berbicara. Dan Kartini memberikan peluang kepada perempuan, beliau memperjuangkan hak-hak perempuan pada tahun tersebut yang merupakan terjadinya banyak masalah-masalah untuk perempuan yang dimana hal-hal itu sangat merugikan kaum perempuan. Jadi sudah jelaskan bahwa R.A. Kartini telah menyuarakan hak-hak tentang kebebasan hak perempuan itu sejak lama, maka dapat disimpulkan bahwa budaya patriarki ini tuh memang sangat sudah melekat dengan kebudayaan kita. Namun tidak hanya pada kebudayaan kita saja, namun ini merupakan masalah di mana sudah menjadi masalah internasional karena tidak ada di negara Indonesia saja, namun pada negara-negara lain yang malah terdapat beberapa negara yang menormalisasikan budaya patriarki tersebut dan kaum perempuan malah tidak berani untuk menyuarakan hak untuk kebebasannya. Jadi dalam hal ini itu telah merujuk pada perempuan itu yang selalu tunduk pada perintah, bahwa perempuan itu lemah lembut, pasif, dan juga penurut. Budaya yang seperti ini tuh kan berkembang kuat dan mengakar pada pandangan bahwa perempuan itu harus feminim. Padahal perempuan bisa berekspresi seperti apa saja. Perempuan itu bisa
menjadi kuat, perempuan itu bisa menjadi hal-hal yang mereka inginkan. Perempuan itu juga memiliki kebebasan untuk melakukan banyak-banyak hal. Jadi pada zaman dulu itu banyak perempuan yang tidak dapat melanjutkan karir mereka karena terhalang oleh izin dari kaum laki-laki, mungkin dari pihak keluarga ataupun suaminya, yang meskipun mereka memiliki cita-cita yang ingin digapai, namun mereka tetap ditekan untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan sistem patriarki ini kan menempatkan laki-laki di mana dia menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, kekuasaan dan juga dominansi dibanding kaum perempuan. Jadi pada masa lalu perempuan itu tidak bolehkan untuk berpendidikan tinggi karena dianggap perempuan itu hanya menjadi istri saja dan mengurus anak di rumah, menjalankan tugas rumah tangga. Dan pandangan ini telah menahan banyak perempuan dari kesempatan untuk berkembang. Bahkan tidak hanya zaman dulu, pandangan seperti ini tuh masih terus dilaksanakan dalam beberapa daerah yang ada di negara kita. Dan juga oleh karena itu, dengan semangat perjuangan yang dimulai oleh Kartini tadi, kini kesetaraan gender menjadi tujuan yang harus terus diperjuangkan untuk menghapus dampak budaya patriarki yang banyak sekali merugikan kaum perempuan. Nah, tadi kan banyak sekali kerugian yang dialami kita sebagai kaum perempuan. Contohnya yang dialami Laras tadi dalam lingkup organisasi, yang kerugiannya mengakibatkan perempuan itu ditindas, perempuan itu tidak diberikan kebebasan berekspresi, tidak diberikan kebebasan bersuara, kebebasan bicara, dan kebebasan lainnya. Artinya perempuan itu di sini diberi batasan yang benar-benar membatasi mereka untuk melakukan banyak hal. Jadi terdapat beberapa kerugian yang dialami perempuan, namun dalam lingkup yang lebih besar lagi. Misalkan yang pertama, keterbatasan akses terhadap pendidikan. Karena apa? Wanita atau kaum perempuan itu sering dianggap bahwa tidak membutuhkan pendidikan tadi. Karena karena mereka juga nantinya dianggap menjadi ibu rumah tangga, ngapain pendidikan tinggi-tinggi seperti itu banyak sekali terjadi di beberapa daerah. Dan hal ini akan menghambat kemampuan mereka untuk berkembang secara intelektual dan juga profesionalisme mereka. Dan yang kedua, ada ketidaksetaraan di dunia kerja. Jadi maksudnya wanita itu sering menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan ataupun dalam dunia banyak, misalkan dunia pendidikan itu juga perempuan masih sering juga didiskriminasi. Misalkan kalau dalam dunia kerja itu upah mereka lebih rendah dibandingkan laki-laki meskipun memiliki peran dan tanggung jawab yang sama. Dan ini masih sering terjadi beberapa perusahaan-perusahaan besar ataupun dalam instansi yang ada di beberapa daerah. Lalu jabatan kepentingan itu, kepemimpinan itu seringkali didominasi oleh laki-laki. Bukankah sangat jarang sekali bahwa kaum perempuan itu memimpin sebuah struktur organisasi ataupun struktur dalam pekerjaan? Itu sangat jarang sekali. Yang kebanyakan yang memimpin mereka itu hanya kaum laki-laki saja. Lalu beban ganda. Maksudnya, wanita seringkali dibebani dengan tanggung jawab domestik seperti mengurus rumah tangga dan juga anak-anak meskipun mereka juga bekerja di luar rumah. Jadi, beban mereka tentu saja bertambah lebih banyak daripada kaum laki-laki. Namun yang didapat mereka justru kadang tetap disepelekan, kadang tidak dihargai dengan baik. Dan budaya patriarki ini tuh cenderung mengabaikan partisipasi laki-laki dalam tugas-tugas domestik, misalkan tugas rumah tangga, mengurus segala hal pokoknya yang berkaitan dengan rumah tangga. Itu kaum laki-laki tuh jarang sekali melibatkan diri dan beranggapan bahwa itu merupakan kewajiban seorang perempuan. Lalu terdapat pula kekerasan berbasis gender. Maksudnya apa? Jadi karena budaya patriarki ini seringkali melegitimasi atau menjadi landasan dasar kekerasan terhadap perempuan, baik dalam bentuk fisik, verbal maupun emosional, dengan alasan melindungi atau mengendalikan mereka. Dan dengan alasan tersebut mereka malah melakukan kekerasan terhadap kaum perempuan. Nah, lalu yang kedua yaitu wanita seringkali disalahkan dalam kasus-kasus kekerasan seperti pelecehan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Banyak sekali berita-berita atau artikel yang menerangkan bahwa
terjadi pelecehan seksual, di mana malah yang disalahkan korbannya. Hal-hal seperti itu bukan merupakan hal yang awan bagi kita karena memang sering terjadi. Lalu yang selanjutnya, pembatasan hak dan juga kebebasan. Dalam masyarakat yang patriarki ini, wanita seringkali dibatasi dalam memilih karir, pasangan hidup, atau menjalani hidup sesuai keinginan mereka. Jadi mereka seringkali mengalami seperti pembatasan, kamu itu harus seperti ini, kamu itu harus yang menjadi begini. Bukankah hal itu malah menjadi pembatasan pengembangan potensi mereka, pembatasan di mana mereka akan mengalami tekanan yang tinggi. Jadi peran mereka itu sering dibatasi pada ruang domestik, sementara ruang publik dianggap sebagai wilayah laki-laki. Dan itu banyak terjadi, dan juga hal tersebut juga dialami oleh Laras dalam kasus yang saya bahas seperti ini dalam artikel yang saya bahas tadi. Lalu stereotip dan stigma sosial. Wanita seringkali dibebani dengan stereotip seperti harus lemah lembut, patuh, atau feminim yang membatasi ekspresi diri mereka. Jadi itu sangat lekat ya, kalau wanita tuh kamu itu cewek, kamu harus lemah lembut, bla 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 bla. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Kita sebagai perempuan juga memiliki kebebasan berekspresi kan. Jadi wanita yang melawan norma patriarki sering dianggap tidak sesuai dengan kodrat mereka. Kadang kayak kodrat cewek itu harus lemah lembut, kodrat cewek itu harus feminim, kodrat cewek itu harus patuh dan sebagainya. Padahal itu juga hak mereka, hak kita sebagai perempuan untuk mau seperti apa. Lalu yang ketujuh yaitu minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan hal ini telah dialami oleh Laras tadi, karena dalam berbagai pemecahan masalah kaum perempuan itu jarang sekali dilibatkan dan peran mereka juga terbatas. Lalu yang terakhir yaitu kesehatan fisik dan mental yang terkorbankan. Maksud dari hal ini yaitu budaya patriarki kan sering kali mengabaikan kebutuhan kesehatan wanita, terutama terkait kesehatan reproduksi mereka, lalu terhadap tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Dan hal ini seharusnya tidak dilaksanakan karena kesehatan itu merupakan hal yang penting bagi kita sebagai manusia. Dan jika hal ini diabaikan, maka ya tentu saja ini akan berbahaya bagi kita, seperti itu. Lalu terdapat pula dampak jangka panjang di mana budaya patriarki itu akan menciptakan lingkaran ketidaksetaraan yang sulit diputus karena membatasi peluang wanita untuk berkembang dan memberikan kontribusi penuh dalam masyarakat. Dan hal ini juga akan merugikan masyarakat secara keseluruhan, di mana karena potensi wanita itu yang tidak dimanfaatkan dengan baik itu akan menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Karena banyak sekali peran wanita yang sebenarnya mereka sangat berpotensi untuk memajukan kemajuan sosial dan ekonomi, namun mereka terhambat karena budaya patriarki seperti ini. Mereka ditekan, mereka di hak-hak kebebasan berekspresi, berbicara, dan juga hak-hak kebebasan lainnya itu dicabut. Jadi seolah-olah mereka tidak memiliki hak-hak tersebut. Nah, dari beberapa kerugian yang saya ucapkan tadi, terdapat beberapa kerugian yang dialami Laras, dan masih banyak kaum perempuan lainnya yang mengalami kerugian tersebut. Konflik budaya yang patriarki bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Nah, itu kan juga terdapat masalah global tadi. Lalu selanjutnya yaitu pencegahan budaya patriarki. Nah, karena banyaknya budaya patriarki yang merajalela ini, kita pasti memerlukan untuk pencegahannya, di mana agar budaya patriarki ini tidak semakin menjadi budaya yang lekat dengan kita. Agar kita terlepas dari budaya patriarki, maka kita harus melakukan tindakan pencegahan untuk hal ini, agar tidak banyak orang yang mengalami kasus seperti Laras dan banyak perempuan yang mengalami diskriminasi lainnya. Jadi yang pertama, untuk pencegahannya yaitu meningkatkan pendidikan gender. Maksudnya, pendidikan yang dilakukan sejak dini untuk mengajarkan anak-anak mengenai kesetaraan gender sejak usia dini untuk membangun pemahaman yang lebih inklusif lagi. Di mana pasti pendidikan sejak dini itu kan sangat penting, di mana itu akan membentuk
pemikiran mereka tentang segala sesuatu, dan pemikiran tersebut pasti akan bertahan dari masa ke masa, di mana mereka akan tetap berpikir bahwa kesetaraan gender itu sangat perlu, di mana tidak ada diskriminasi antara kaum perempuan dan juga kaum laki-laki, di mana tidak ada diskriminasi antara semua kaum yang ada di dunia ini, yang ada di negara kita. Lalu selanjutnya, kurikulum pendidikan itu harus diintegrasikan atau diisi dengan topik tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dampak negatif patriarki dalam sistem pendidikan. Jadi agar anak-anak itu lebih paham tentang bagaimana kesetaraan gender itu seperti apa, tentang hak asasi manusia itu seperti apa, agar mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, pelatihan untuk orang dewasa. Nah, kadang orang dewasa itu yang malah mengajarkan anak-anak untuk bertindak seperti ini, untuk bertindak untuk menekankan budaya patriarki itu lebih dalam lagi. Jadi perlunya ada pelatihan orang dewasa agar orang dewasa itu memahami bahwa budaya patriarki itu bukan hal yang bagus, bukan hal yang baik, dan akan merugikan kita dalam dampak-dampak yang sangat banyak. Jadi pelatihannya itu seperti lokakarya untuk masyarakat luas dan banyak hal yang bisa dilakukan. Lalu yang kedua yaitu menghapus stereotip gender atau mengubah pola asuh, yaitu menghindari membatasi anak yang kalau mempekerjakan pekerjaan rumah tangga itu perempuan, yang laki-laki menangis saja, yang laki-laki hanya bermain saja. Hal itu harus kita hilangkan. Stereotip tersebut itu harus kita hilangkan. Lalu media inklusif, maksudnya mempromosikan representasi yang adil di media massa dengan menggambarkan wanita dan pria itu menjadi individu yang setara. Wanita dan laki-laki itu semua merupakan individu yang setara, tidak ada perbedaan apapun, yang tidak ada yang menghalangi apapun, hanya perempuan dan laki-laki. Seperti itu. Lalu yang ketiga, mendorong partisipasi wanita dalam berbagai sektor, maksudnya misalkan dalam tempat kerja, dalam dunia pendidikan, di sekolah, misalkan dalam dunia lebih luas lagi. Lalu kita menciptakan kebijakan yang mendukung wanita seperti upah yang setara, cuti melahirkan, peluang karir yang sama, kebebasan dalam mengambil keputusan, mendorong partisipasi wanita dalam dunia kepemimpinan dan juga komunitas. Lalu selanjutnya menegakkan hukum dan kebijakan yang adil. Jadi diharuskan terdapat peraturan anti diskriminasi yang sebenarnya sudah ada, namun kita harus menegakkan undang-undang tersebut untuk melindungi hak-hak perempuan di berbagai bidang. Ya misalkan yang tadi, bidang dalam dunia kerja atau dunia di sekolah-sekolah seperti itu. Lalu penanganan kekerasan berbasis gender. Jadi terdapat layanan ramah gender yang mendukung korban kekerasan dan mengadili pelaku dengan tegas, dan khususnya perempuan. Dan hal ini memang sudah terdapat untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak, akan tetapi kita juga tetap harus menegakkan hal tersebut. Lalu selanjutnya meningkatkan kesadaran publik. Nah, ini yang paling penting karena kadang publik itu harus mendukung gerakan-gerakan tersebut agar kita berjalan dengan lancar, yaitu dengan cara apa? Caranya itu kampanye sosial atau role model. Jadi role model itu mempromosikan public figure yang menjadi teladan dalam memerangi budaya patriarki. Karena kadang orang-orang itu akan seperti lebih tepat seperti terdorong untuk melakukan hal tersebut karena terdapat public figure yang melakukannya. Lalu menciptakan ruang aman untuk wanita. Nah, ini merupakan fasilitas publik yang inklusif, yang tempat aman, nyaman untuk wanita, baik itu dari tempat kerja, transportasi umum, dan ruang publik lainnya, tempat umum lainnya. Lalu terdapat jaringan pendukung, yaitu komunitas atau kelompok pendukung bagi wanita untuk berbagi pengalaman dan membangun solidaritas yang tinggi. Nah, contohnya komunitas perlindungan perempuan, komunitas perlindungan anak yang seperti itu. Lalu mengubah norma sosial dan hukum, di mana hal ini tuh masih sangat gencar dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan cara kita lakukannya interpretasi progresif atau dorong interpretasi nilai budaya dan agama yang mendukung kesetaraan gender. Karena pada dasarnya budaya dan agama kita itu harus menyetarakan gender. Itu kadang yang salah menangkap itu orang-orangnya. Mereka berpikir bahwa perempuan harus gini, laki-laki harus gini, seperti itu, padahal semuanya sama. Lalu dialog
lintas budaya itu maksudnya dengan mengajak pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan akademis untuk berdialog tentang cara mengubah norma yang patriarki tersebut, lalu meningkatkan keterlibatan laki-laki, di mana yang seperti tadi, bahwa patriarki itu kan mendominasikan kaum laki-laki. Jadi apabila kita meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam upaya pencegahan ini, maka banyak orang yang akan terdorong juga untuk menciptakan lingkungan yang setara gender, semuanya mendukung kesetaraan gender seperti itu. Lalu peningkatan tanggung jawab domestik, yaitu dengan mendorong laki-laki untuk terlibat aktif dalam tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. Seperti itu agar budaya patriarki tidak lagi merajalela, dan juga pandangan-pandangan tentang bahwa perempuan harus merawat rumah, menjaga rumah tangga itu agar hilang seperti itu. Ada yang ke-9, kita terdapat mendorong kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Nah, maksudnya ini itu kita memberikan akses pendidikan dan juga pelatihan terhadap perempuan agar perempuan itu memiliki akses yang sama ke pendidikan tinggi dan juga pelatihan profesional. Karena terkadang terdapat kebijakan yang seperti tidak secara langsung itu mendiskriminasi perempuan, bahwa perempuan itu tidak boleh seperti ini, itu yang jelas sekali itu merugikan pihak-pihak perempuan ya. Lalu terdapat pula dukungan kewirausahaan, yaitu seperti bantuan finansial dan juga pelatihan untuk wanita yang ingin memulai usaha, di mana hal ini juga akan mensejahterakan kaum perempuan, karena kebanyakan yang kewirausahaan seperti itu lebih menonjolkan laki-laki ya. Itu banyak sekali beberapa kasus yang menunjukkan hal-hal tersebut. Jadi dengan pembantuan seperti ini, perempuan itu menjadi lebih mandiri, lebih tangkap lagi, dan potensi-potensinya itu bisa lebih berkembang lagi. Dan juga yang terakhir yaitu membangun kolaborasi global dan juga lokal. Jadi dengan kemitraan global itu seperti mempelajari praktik terbaik dari negara atau komunitas lain yang berhasil mengurangi budaya patriarki. Dan karena terdapat pula pada beberapa negara itu yang sudah terbebas dari budaya patriarki, dan juga bukan terbebas, mungkin lebih terkurangi saja. Jadi dengan seperti itu kita bisa mengambil contohnya, oh negara ini melakukan apa agar bisa terbebas dari budaya patriarki, maka negara kita juga harus ikut menerapkan hal-hal tersebut agar terjadi pengurangan budaya patriarki. Lalu selanjutnya komunitas lokalnya tadi, yaitu melibatkan masyarakat setempat dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Misalkan kita bisa memulainya dengan adanya sosialisasi, lalu selanjutnya dengan sosialisasi tersebut mereka akan mengetahui, lalu kita mendorong masyarakat untuk menerapkan budaya kesetaraan gender tersebut dan menghilangkan budaya patriarki. Seperti itu. Lalu pencegahan budaya patriarki ini itu tidak hanya tentang memberikan hak yang sama bagi wanita, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan juga inklusif untuk semua orang. Jadi pencegahan ini itu akan memberikan dampak yang benar-benar positif dan akan mengurangi budaya patriarki apabila pencegahan ini tuh memang benar-benar dilaksanakan dengan baik, memang benar-benar diterapkan dengan baik, dan semua orang ikut berpartisipasi dalam tindakan pencegahan tersebut. Maka budaya patriarki yang dapat merugikan wanita, yang dapat merugikan kaum perempuan itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi begitu. Jadi untuk berdasarkan pencegahan tadi, sebenarnya budaya patriarki ini tuh tidak menjorok pada ke kaum perempuan saja, akan tetapi juga sering pula terdapat diskriminasi kepada kaum laki-laki, di mana kaum laki-laki itu harus kuat, harus, kalau misalkan ya terdapat beberapa kasus di mana kalau laki-laki itu melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh perempuan, itu banyak stigma-stigma yang mengatakan bahwa ini tidak pantas dilakukan oleh laki-laki. Jadi mereka kaum laki-laki itu terkadang juga mendapatkan diskriminasi tersebut yang dapat mencabut hak-hak mereka untuk bebas berekspresi. Akan tetapi dalam kasus ini kita membahas dalam diskriminasi serta budaya patriarki yang lebih
menekankan kepada kaum perempuan saja. Dan coba kita bayangkan bahwa di mana Indonesia tidak terdapat budaya patriarki, di mana semua kaum itu secara setara, laki-laki bisa mengelola emosinya dengan baik, mengeluarkan emosinya, mau menangis, tertawa, seperti itu tanpa ada stigma dari masyarakat lain, dan juga perempuan itu bebas berekspresi seperti apa saja. Jadi perubahan besar apabila tidak adanya budaya patriarki yang pertama yaitu kesetaraan dalam pekerjaan dan juga pendidikan. Yang ini maksudnya adalah semua dalam pendidikan dan juga pekerjaan itu tidak adanya batasan-batasan yang akan menghalangi kaum perempuan ataupun kaum laki-laki untuk berekspresi, untuk melakukan hal-hal tersebut. Lalu yang kedua, terdapat pemberdayaan perempuan atau perempuan akan lebih bebas mengontrol kehidupan pribadi mereka, termasuk dalam hal keputusan terkait keluarga, pekerjaan, dan juga kesejahteraan mereka. Jadi mereka dapat lebih bebas memilih untuk bekerja yang apa, kesejahteraannya seperti apa, keluarganya seperti mau yang seperti apa, itu kan kebebasan mereka ya. Jadi rasanya itu perubahan dalam budaya dan tradisi. Jadi nilai-nilai yang mengutamakan dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan akan digantikan dengan norma yang lebih inklusif lagi, yaitu menghargai keberagaman dan menghormati setiap individu tanpa memandang gender mereka. Lalu terdapat kesejahteraan sosial yang lebih baik, artinya tanpa patriarki perhatian terhadap kesejahteraan sosial itu akan lebih merata lagi dengan layanan kesehatan dan juga perlindungan hukum yang setara untuk semua gender, serta sistem yang mendukung orang tua dari berbagai gender termasuk cuti hamil dan juga paternitas yang jelas. Jadi secara keseluruhan Indonesia tanpa patriarki akan menjadi negara yang lebih inklusif dan juga humanis dengan penghargaan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia, hak asasi individu tanpa diskriminasi gender. Dan juga kita balik lagi tentang perjuangan perempuan tadi. Perjuangan perempuan menghadapi patriarki adalah proses yang sangat panjang. Kita harus melakukan pencegahan, kita harus didiskriminasi, kita harus dijudge oleh banyak orang. Akan tetapi hal ini membutuhkan keberanian, ketekunan, dan juga solidaritas yang sangat baik. Meskipun tantangannya banyak dan masih ada, perempuan itu harus terus memperjuangkan hak-haknya di berbagai bidang, dari pendidikan hingga politik, dan dari hak tubuh hingga hak kesetaraan di dalam dunia kerja. Perjuangan itu kan tidak hanya membawa manfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena kesetaraan gender adalah langkah menuju keadilan dan juga kemajuan bersama. Jadi dengan adanya kesetaraan gender ini, maka negara kita akan potensi untuk memajukan, membangun negara kitanya akan lebih besar, dimana kan karena semua gender akan berpartisipasi mulai dari kaum perempuan dan juga kaum laki-laki, dan tanpa diskriminasi tersebut maka akan tercipta kedamaian, di mana hal itu akan semakin mendorong kita untuk menuju keadilan dan juga kemajuan bersama. Jadi begitulah kesimpulan dari kasus-kasus yang telah saya bahas dengan topik yang saya bahas, yaitu dari mulai yang dialami Laras tadi yang menyebabkan banyak kerugian bagi perempuan. Dan sekian dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ataupun salah tindakan yang telah saya lakukan perbuat dalam video kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.